Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Sultan Mehmed pertama. Saat ia menyelamatkan Kekaisaran Ottoman, kadang disebut Turki Utsmani, dari depresi besar, Sultan Mehmed pertama dibandingkan oleh sejarawan dengan Nabi Nuh, yang menyelamatkan orang beriman dengan bahteranya. Setelah pemerintahan Sultan Bayezid, juga dikenal sebagai Bayezid Sang Petir, Sultan Mehmed pertama naik ke tahta Ottoman. Sultan Mehmed pertama juga dikenal sebagai Mehmed Elebi, sebuah gelar Turki yang berarti pria, sopan, atau sopan. Mehmed pertama membawa ketertiban dan perdamaian ke negara yang berada dalam kekacauan besar setelah invasi Timurid dan menjadi pendiri kedua negara Ottoman dengan menarik kembali warisan ayahnya. Karena ia adalah seorang pemanah ulung, ia juga disebut Kirisci. Kiris berarti busur dalam bahasa Turki. Mehmed pertama bahkan menembak komandan Mongolia yang datang untuk membawanya sebagai sandera selama pertempuran Ankara dengan panah. Dikatakan juga bahwa judul Kirisci berasal dari kata Yunani Kritses, yang berarti B kecil, tuan. Tanggal lahir Sultan Mehmed pertama tidak pasti, tetapi ia kemungkinan lahir pada tahun 1382, 1386 atau 1389. Ibunya, Putri Germianit Devlet Hatun, juga disebut dengan gelar Celebi, karena dia adalah cucu perempuan dari seorang sufi ternama Mevlana Jalaladdin Rumi. Gelar ini juga diberikan kepada keturunan Rumi. Dengan demikian, silsilah dinasti Utsmaniyah kembali ke Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, para sahabat Nabi Muhammad dan juga kepada Nabi melalui cucunya Hussein, dan akhirnya ke suku Quraisy. Ia dididik oleh para ulama terkenal pada saat ia masih menjadi ehzade, pangeran, dan ditugaskan ke Amasya sebagai gubernur eyalet, provinsi, Rum. Dia berpartisipasi dalam pertempuran Ankara, yang dilancarkan melawan Kesultanan Emir Timur, Tamerlane, pada usia 16 tahun dan terluka. Setelah Ottoman kalah perang, dia ingin menyelamatkan pasukannya dan mundur ke eyaletnya. Orang-orang Amasya membuka pintu mereka untuknya. Ehzade Mehmed berusaha menyelamatkan ayahnya dari penawanan setelah pertempuran ini, tetapi dia tidak berhasil. Saudara-saudaranya berjuang untuk tahta setelah kematian ayahnya. Kakak laki-lakinya Suleman Elebi memproklamasikan kesultanannya di ibu kota Edirne, sementara Isa Elebi melakukan hal yang sama di bekas ibu kota Bursa dan Musa Elebi menyatakan bahwa ia naik tahta di Kütahya. Dengan demikian, negara Ottoman yang tersisa dibagi menjadi 4, yang persis seperti yang diinginkan Timur. Keempat bersaudara itu bertindak diplomatis dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Timur. Dengan demikian, mereka dapat memaksakan otoritas mereka pada base lokal yang berada di bawah kekuasaan Timur. Tak satu pun dari negara-negara Balkan berpikir untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Sebuah periode interregnum, masa peralihan kekuasaan, kemudian dimulai dalam sejarah Ottoman, di mana Ehzades berjuang selama sekitar 10 tahun. Sejarawan Ottoman tidak menerima aturan dari 3 anak Sultan Bayezid dan lainnya, karena sultan-sultan berikutnya adalah keturunan Sultan Mehmed pertama. 3 saudara Sultan Mehmed pertama tidak pernah mampu mendominasi seluruh negara Ottoman. Tetapi sejarawan Eropa dan beberapa sejarawan Turki modern menghitung Suleman dan Musa dalam daftar sultan mereka karena mereka memerintah di ibu kota Edirne, dan menunjukkan Mehmed dan Isa sebagai bawahan Suleman. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like dan subscribe channel kami. Semoga bermanfaat.